Halo semua, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. So, untuk teman-teman yang juga trading dan investasi di cryptocurrency, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update harga terbaru tentang cryptocurrency, terutama Bitcoin ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi inti atau kita berbagi lagi technical analysis tentang crypto atau tepatnya tentang Bitcoin ya, saya bakalan update terlebih dahulu tentang market cap cryptocurrency. Per hari ini, market cap cryptocurrency naik sekitaran 4,80%-an ya, yang dimana sekarang market capnya ada di sekitaran 969,23 billion dolar. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari top 10 ya, top 10 cryptocurrency yang dimana sekarang Dogecoin ada kenaikan ya, kenaikan dari 24 jamnya ada di 1,9%-an, Solana 7,13%, Cardano 3,34%, terus juga ada XRP turun ya, XRP per hari ini turun 1,29% karena dari minggu lalu XRP udah benar-benar pump gila-gilaan ya. Terus dari Ethereum ada peningkatan kenaikan sekitaran 6,37% dan dari Bitcoin nih ya, dari Bitcoin ada kenaikan juga per 24 jamnya kita lihat kenaikannya 6,59%-an. Kalau misalnya kita ngelihat ya dari volume transaksi untuk hari ini lumayan cukup besar karena kenaikan harga Bitcoin cukup signifikan per hari ini per 24 jam berarti ya. Per 24 jam ini luar biasa banget kenaikannya sampai 6,59%-an dan semoga harga Bitcoin terus naik lah ya. Seperti itu harapan kita kan ya, posisi market Bitcoin bisa terus naik lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke materi intinya teman-teman ya. Kita ngelihat dulu dari time frame daily-nya yang dimana per hari ini kita bisa ngelihat harga market Bitcoin ya. Kita hapus dulu biar teman-teman juga bisa ngelihat ya, bisa ngelihat secara rinci bagaimana update tentang market Bitcoin itu sendiri. Kalau misalnya kita ngelihat dari range pergerakan harga Bitcoin, ini udah wow, kenaikannya signifikan banget teman-teman ya, yang dimana di sini ada yang namanya bullish engulfing, yang dimana per hari ini berarti sudah mendapatkan yang namanya konfirmasi dari per hari kemarin teman-teman ya. Dan saya juga ada sedikit analisa dari dari analisa saya sendiri, yang dimana kalau misalnya kita ngelihat dari time frame 4 jamnya ada terbentuk semacam symmetrical triangle ya, yang dimana si posisinya itu ya per hari ini itu dia sudah berhasil break dari symmetrical triangle. Nah, ini ya, yang dimana si posisinya itu dia sudah berhasil break dari symmetrical triangle. Berarti di sini sudah menjadi konfirmasi bullish teman-teman, atau sudah ada konfirmasi kenaikan harga dari market Bitcoin. Makanya responnya di sini ketika dia berhasil break ya, ketika dia berhasil break dari symmetrical triangle ini, di sini dia langsung naik secara impulsif. Cuman yang jadi pertanyaannya, kenaikannya sampai mana ya, kenaikannya sampai mana, terus apakah dia akan terreject di posisi atau key level yang ada di atas ya, kita nggak tahu. Nah sekarang secara analisa menurut saya posisi market harga Bitcoin ini akan ya, sebetulnya ada beberapa level yang dimana si posisinya ini kalau misalnya ingin melanjutkan kenaikannya harus ada penembusan terlebih dahulu ya, yang dimana di sini itu kita bisa ngelihat ranging dari sekitaran 20.500-an ya, 20.500 sampai range 20.200-an ini sebagai support sebagai posisi resisten yang paling kuatnya teman-teman. Karena kalau misalnya kita ngelihat ke area pinggirnya di sini pernah menjadi posisi area resisten yang paling kuat juga ya. Kita bisa ngelihat di sini dia sudah terreject ya, dia berhasil terreject dari tanggal 29 Agustus 2022 sampai 2 September dia tertahan di area key level ini ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua, sampai akhirnya dia konsolidasi di area sini dan break ke area bawah. Apakah posisi harga Bitcoin yang sekarang akan terjadi sama seperti yang di tanggal 29 Agustus 2022?
Ya kalau misalkan skenarionya di sini dia bisa tertahan, ya tertahan di area atau si posisinya itu tertahan, si posisinya itu tertahan ya, tertahan di area key level 20.500 dan 20.200-an, dia konsolidasi di area sini, berarti opportunity-nya akan sama semacam yang ada di 29 Agustusan. Itu menurut opini saya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita ngelihat keseluruhannya, berarti di area ini itu, di area ranging yang ini itu, dia sudah menjadi area posisi resisten yang paling kuatnya. Jadi flip lah ya, yang tadinya si posisinya itu dia berhasil break dari area posisi ini, berarti ini menjadi area posisi support yang paling kuat ya, sampai akhirnya si posisi market di tanggal 10 September di sini nggak ada retracement sama sekali ya. Bahkan dia langsung ngebawa naik ke atas, retrace sedikit terus naik lagi ke atas sampai akhirnya dia benar-benar break dari area posisi support yang paling kuat. Ini berarti posisi sekarang dia berhasil flip kembali ya. Flip kembali yang tadinya dia menjadi posisi support dan akhirnya sekarang dia menjadi posisi resisten. Kita tinggal ngelihat aja apakah si posisinya ini dia akan berhasil tertahan di area sini sampai akhirnya dia break ya, dia break lagi ke area bawah, ataukah dia akan mencoba untuk ya penurunannya itu semacam korektif ya, korektif move yang dimana kalau misalkan si posisi penurunannya itu korektif move, di sini akan ada semacam pattern continuation ya, atau penerusan untuk kenaikan harga Bitcoin. Jadi kalau misalnya di sini terbentuk yang namanya bear flag, ada kemungkinan si posisi market ini akan mencoba retrace lagi ke area kisaran 20.200-an sampai 20.500-an. Ini kalau misalnya kita ngelihat dari time frame 4 jam itu sendiri, yang dimana si posisinya juga kalau misalkan kita ngelihat ya, area paling bawahnya itu berarti dia akan ngejar ke area mana? Dia akan ngejar ke area kisaran 17.500-an sampai range 17.600-an, teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat di sini, ini ada area likuidasi ya. Ada area likuidasi di area sini. Ya, ada area likuidasi. Jadi kalau misalnya si posisinya itu tidak berhasil menahan di area 18.000, berarti ini sebagai area demand zone di time frame 4 jamnya ya, semacam demand zone di time frame 4 jamnya. Berarti kalau misalnya si posisinya terreject lagi dari harga 20.200-an, dia akan mulai turun kembali ke kisaran range kisaran range 18 ribuan ya. Jadi dari sini itu dia mulai tertahan, terus dia mulai break, mencoba retracement dan break lagi. Dia akan mencoba retrace lagi ke 18.000. Kalau misalkan di 18.000 dia break, berarti area yang akan dia kejar itu di kisaran range 17.600 sampai 17.500 ya. Yang mana kita nggak mau ya melihat harga Bitcoin berada di range harga 17.500, berada di bawah harga 17.500. Jadi kalau misalkan range-nya itu berada di bawah 17.500 itu gimana ya? Menakutkan sekali ya. Jadi extreme fear jadinya. Orang-orang panik atau tidak mau masuk untuk masuk ke kripto karena harganya benar-benar anjlok, teman-teman. Seperti itu. Ini update secara time frame 4 jamnya. Kalau misalnya kita ngelihat dari time frame 1 jam, apakah ada indikasi dia akan retracement terlebih dahulu ke area 20.200-an ya. Kalau misalnya kita ngelihat kan di area ini itu ada yang namanya imbalance, teman-teman ya. Di area ini itu ada yang namanya imbalance, yang dimana si posisi area imbalance ini ya, si posisi area imbalance ini adalah gap ya. Gap, ada pembelian yang besar sampai akhirnya si posisi market mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari harga 19.000, dari harga 19.000 sampai ke 20.250-an. Berarti skenarionya, worst case skenario, ketika dia mulai turun dan penurunannya itu korektif ya di area sini, mungkin di sini akan ada pertimbangan untuk saya ngambil scalping naik ke area atas untuk retrace terlebih dahulu ke
200-an. Tapi ada tapi ya, ini skenario yang pertama. Tapi kalau misalkan si posisinya itu dia dari sini ya, dari sini dia naik terus penurunannya itu impulsif atau penurunannya itu besar-besaran, mungkin apa itu skenario yang pertama nggak akan saya ambil, tapi saya akan rubah pengambilan open posisi long saya menjadi open posisi short ketika penjualannya emang terjadi penjualan yang besar-besaran seperti itu, teman-teman. Ini apa itu dari skenario market Bitcoin ya. Kalau misalnya kita ngelihat, berarti kalau misalkan si posisinya itu berhasil break area kisaran 20.500 dan dia mulai atau bisa tertahan di range kisaran 20.500-an ya, atau misalnya dia break ya sampai ke 20.800 dan dia mulai tertahan di area situ atau konsolidasi di area sini ya, mungkin di sini akan ada kenaikan lanjutan sampai akhirnya dia akan bertemu di mana? Akhirnya dia akan bertemu di range kisaran 22.800-an. Karena kalau misalnya kita ngelihat kan di area sini pun ada yang namanya imbalance, teman-teman ya. Ada penjualan yang sangat besar sampai akhirnya terjadi yang namanya gap ya. Sampai akhirnya di sini terjadi yang namanya gap, teman-teman ya. Berarti kalau misalkan seperti ini ya, kita tinggal ngelihat aja apa respon dari market, teman-teman. Karena kita nggak bisa ngelawan market ya. Market maunya kemana ya udah kita ikutin aja apa yang dimau oleh market itu, teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal menunggu aja apakah si posisinya itu berhasil untuk retracement terlebih dahulu atau mengambil area imbalance di kisaran 19.600, terus dia mulai kalau misalnya di sini ada semacam atau penurunannya itu corrective move, di sini terbentuk bull flag, terus mungkin di sini akan saya pertimbangkan untuk ngambil ke area range 20.200-an karena ya lumayan juga lah ya kalau misalnya kita ngambil di 19.600-an, kita ngambil 19.600 ke area 20.300-an lah ya, kita dapat sekitaran 3,48%, berarti kita dapat sekitaran 400 sampai 350%. Seperti itu, teman-teman. Ini untuk skenario terdekat atau skenario untuk market Bitcoin hari ini. Jadi kalau misalkan si posisinya itu berhasil break secara impulsif ke kisaran 20.800 dan dia mulai tertahan atau terkonsolidasi di sini, ada kemungkinan dia akan melanjutkan sampai ke 20.800-an. 20.800 sampai 22.000-an karena di sini ada yang namanya imbalance juga gitu. Ini untuk skenario yang kedua. Tapi kalau misalkan dia mulai tertahan di kisaran range 20.500 sampai 20.200 ya, terkonsolidasi di area posisi bawah resisten yang ini, terus nanti penjualannya sangat impulsif, berarti saya nggak akan jadi ngambil posisi long, malah akan di flip ya, atau ganti skenario yang tadinya long jadi short, seperti itu teman-teman ya. Berarti penurunan paling jauh dia akan nyampe ke mencoba retracement dulu atau mengetes dulu ke kisaran 18.000. Kalau misalkan dia mulai break dari harga itu, berarti dia akan turun lagi ke kisaran 17.500-an. Seperti itu teman-teman. Itu mungkin untuk update harga Bitcoin per hari ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa lakukan do your own research. Karena apa yang saya bagikan melewati video ini kepada teman-teman semua, ini bukanlah financial advice ya. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual salah satu aset kripto yang kalian punya. Semua tanggung jawab ketika kalian berada di market itu tanggung jawab kalian sendiri ya. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe untuk mendapatkan update harga terbaru tentang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Saya Chandra pamit. Semuanya see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.